Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan ila Syekhna wa Witanara al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Masih dalam suasana Ramadan, meskipun ini sudah tinggal berada di beberapa hari lagi kita akan menjumpai bulan Syawal, atau secara tidak langsung pun juga kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Maka kali ini kajiannya akan kita tuntaskan ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi insya Allah kita akan kaji ayat surat Al-Baqarah dari ayat yang ke 186 hingga sampai ayat yang ke 187. Nah, ayat yang ke 187 ini ya berkaitan tentang masalah puasa. Maka untuk itu mungkin pengajian ini akan agak sedikit panjang, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita sabarin ya sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita bisa merampungkan hingga sampai 2 ayat. Mari kita lanjutkan. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini insya Allah akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kepada kitab Tafsir Munirnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni ay an qurbi wa bu'di fa inni qaribun ay faqul lahum ya asyrafal khalqi inni qaribun minhum bil ilmi wal ijabati. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan jika sa'ala bertanyakah kepadamu, ibadi hamba-hambaku, anni tentang aku, ay an qurbi wa bu'di artinya tentang dekatnya aku, wa bu'di dan tentang jauhnya aku. Fa inni maka sesungguhnya aku, qaribun itu dekat. Ay artinya fakul lahum ya asyrafal khalqi. Fakul maka katakanlah olehmu lahum kepada mereka, ibadi ya asyrafal khalqi wahai semulia-mulianya makhluk. Ini sesungguhnya aku, qaribun itu dekat, minhum dari mereka, bil ilmi dengan ilmu, wal ijabati dan juga ijabah, pengkabulan doa.
Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu, aku mengijabah da'watad da'i, akan permohonan ad-da'i, orang yang memohon, atau mengijabah doa ad-da'i, dari orang yang berdoa. Idza da'ani, jika ia berdoa kepadaku. Wa idza salaka ibadi, jadi di sini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad ketika ada orang yang bertanya, atau ketika ada hamba Allah yang bertanya tentang apakah Allah itu dekat ataukah Allah itu jauh, maka Allah memerintahkan kepada Nabi agar menjawab bahwasanya Allah itu dekat. Dekatnya itu, maksud dekatnya adalah bahwasanya dekatnya Allah dengan hambanya itu dekat dengan al-ilmu, dengan sifat bahwasanya Allah itu memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan segala apa yang terdapat di dalam diri makhluknya dan apa yang sedang terjadi pada diri semua makhluknya. Jadi yang dimaksud dengan di situ adalah dekatnya Allah dengan ilmu, dengan pengetahuan terhadap apa yang ada pada diri makhluk dan apa yang ada sedang terjadi pada makhluknya Allah, pada semua hamba-hambanya Allah. Dan juga dekatnya ini bermakna al-ijabah, bahwasanya Allah itu selalu mengijabah, selalu mengabulkan segala permohonan-permohonan yang dilontarkan oleh para hamba-hambanya. Jadi makna dekat itu ya begitu maknanya. Kila al-muradu minad du'ai at-taubatu anidz dzunubi li'anna taiba yad'ullaha ta'ala inda taubati. Kila, dikatakan, satu pendapat, al-muradu, adapun yang dimaksud minad du'ai, daripada doa di dalam lafaz ujibu da'watad da'i. Jadi yang dimaksud dengan doa di sini adalah at-taubatu anidz dzunubi. At-taubatu itu adalah taubat anidz dzunubi, daripada dosa-dosa. Li'anna taiba, karena sesungguhnya orang yang bertaubat, yad'ullaha ta'ala inda taubati. Yad'ullaha, ia berdoa atau memohon Allah ta'ala kepada Allah ta'ala inda taubati, ketika dia bertaubat. Wa ijabatud du'ai, dan adapun pengijabahan doanya di dalam lafaz ujibu da'watad da'i itu bermaksud adalah huwa qabulut taubati. Huwa, yaitu maknanya adalah qabulut taubati, diterimanya taubat. Menurut satu pendapat ulama, makna daripada ujibu da'watad da'i, makna dari da'watad da'i di situ adalah permohonan taubatnya seseorang dari segala dosa yang sudah dia lakukan. Nah, ketika doanya itu diijabah, maka disitulah makna daripada qabulut taubah. Allah menerima taubat seseorang hamba yang memintakan ampun terhadap dosa-dosanya yang sudah dia perbuat. Jadi makna ujibu da'watad da'i ini adalah ketika ada seorang hamba yang bertobat dari dosa-dosanya, kemudian Allah terima taubatnya itu. Itu makna daripada lafaz ujibu da'watad da'i. Aku mengijabah da'watad da'i, akan permohonan dari orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah. Kenapa di sini lafaz da'wata itu dimaknai sebagai pertaubatan? Karena sesungguhnya orang yang bertaubat itu secara otomatis dia pun juga memohon kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Jadi ulama mengartikan lafaz da'watad da'i itu adalah suara-suara atau permohonan-permohonan yang dipanjatkan oleh seorang pendosa kepada Allah Ta'ala agar Allah senantiasa menghapuskan semua dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Dan akhirnya Allah menerima semua taubatnya itu. Ujibu da'watad da'i. Wakila, tapi satu pendapat lain mengatakan al-muradu minad du'ai al-ibadah. Yang dimaksud dengan ad-du'ai itu adalah al-ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwa al-ibadatu. Doa itu adalah al-ibadah. Wa mimma yadullu ala dzalika, dan sebagian dari apa yang menunjukkan ala dzalika, atas makna yang demikian itu ad-du'a'u al-ibadah, qauluhu ta'ala, adalah firman-Nya Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala, dan berfirman Rabbukum, Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan lakum, bagi kalian atau untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang merasa takabur atau merasa sombong, an ibadati, dari menyembah aku atau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sayadkhuluna, mereka akan masuk jahannama, ke dalam neraka jahannam, dakhirina, dalam keadaan hina. Sedangkan ulama lain juga memiliki pendapat yang lain, pendapat yang berbeda. Yang dimaksud daripada dakwah tadda'i yaitu adalah doa yang memang kita pahami, yang mana kita itu memanjatkan permohonan kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan doa itu. Jadi doa adalah ibadah yang biasa kita pahami, kita memohon kepada Allah. Mana yang menunjukkan bahwasanya makna dakwah tadda'i itu adalah doa itu sendiri, yaitu adalah sebuah firman Allah yang berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ampuni, niscaya akan aku kabulkan apa yang kalian pinta. Ini jadi ada dua tafsiran ya terkait tentang makna doa itu sendiri. Yang pertama bermakna taubat. Ini khusus dalam lafadz ini ya, ujibu da'watad da'i. Jadi yang pertama adalah taubat, yang kedua memang bermakna ya doa itu sendiri. Kemudian wa qara'a Abu Amrin, dan membaca Abu Amrin Abu Amr, wa qalun, dan juga qalun, an-Nafi'i, dari Imam Nafi, ad-da'iyu idza da'ani bi isbatil ya'i fihi ma fil wasli. Jadi Imam Abu Amr dan juga qalun bersumber daripada Nafi. Imam Nafi itu dia membaca ad-da'iyu idza da'ani bi isbatil ya'i, dengan menetapkan huruf ya fihi ma di dalam keduanya lafaz ad-da'iyu idza da'ani fil wasli, di dalam wasal. Wal bakuna, dan ulama yang lainnya bihazfiha, itu dengan membuang huruf ya alal wasli ketika dibaca wasal, fil ula, pada lafad yang pertama, wa ala takhfifi, dan atas dibaca takhfif, fisaniati, di dalam lafad yang kedua. Ini berkaitan dengan perbedaan qiraat ya. Falyastajibuli, maka hendaknya taatlah kalian li kepadaku, ay falyan qadu li wal yastaslimu li. Falyan qadu, maka hendaknya taat kalian li kepadaku, wal yastaslimu li, dan hendaknya kalian memasrahkan diri li kepadaku, wal yu'minu bi, dan hendaknya kalian beriman bi, kepadaku atau denganku. Wa hadza tartibu, dan adapun inilah tartib, ya dulu itu menunjukkan ala annal abda, atas sesungguhnya seorang hamba, la yasilu ila nuril imani wa quwwatihi illa bitaqaddumit ta'ati wal ibadati. Ala annal abda, atas sesungguhnya seorang hamba, la yasilu, dia tidak akan sampai, ila nuril imani, kepada cahaya keimanan, wa quwwatihi, dan kuatnya cahaya keimanan itu sendiri, illa bitaqaddumit ta'ati, kecuali dengan mendahului taat, wal ibadati, dan juga ibadah. Jadi di dalam kalimat selanjutnya ulama tafsir memberikan pengertian bahwasanya runtutan dari beberapa kalimat ini, yang pertama itu adalah falyastajibuli wal yu'minu bi, ini memiliki suatu makna bahwasanya seorang hamba sampai kapanpun dia tidak akan dapat memiliki cahaya keimanan, dan juga tidak akan sampai kepada derajat tingkat kepada cahaya keimanan yang dia miliki itu menjadi kuat sebelum dia itu menaati Allah, dan sebelum dia itu menyembah Allah dengan tulus. Jadi kalau kita ingin supaya cahaya keimanan itu memancar baik di dalam diri kita dan juga memancar di dalam kepribadian diri kita, ya syaratnya dua. Dia harus taat terhadap perintah Allah. Selanjutnya juga ya banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi yang dimaksud ibadah di sini bukan cuma sekadar ibadah wajib, tetapi yang perlu diperbanyak ibadah di sini adalah ibadah sunnahnya.
Karena ibadah sunnah itulah yang dapat membuat cahaya keimanan yang berada di dalam diri seseorang itu semakin kuat cahayanya. Karena kita ini sebenarnya adalah memiliki potensi cahaya-cahaya, nurullah, cahaya-cahaya Allah. Dan cahaya-cahaya Allah yang ada di dalam diri kita itu akan dia semakin terpancar kuat kalau kita memang senantiasa taat, dan yang kedua senantiasa juga menyembah Allah, beribadah, mengibadahi Allah dengan tulus. Dan banyak, makanya para ulama itu memiliki pancaran cahaya keimanan. Jadi kalau kita datang kemudian bertamu ke para ulama ya, merasakan kesejukan, kedamaian, ya memang karena mereka itu memiliki nurullah yang bisa menenteramkan bagi orang-orang yang memandang. Nah ini semua hanya bisa didapat tergantung cahaya keimanan kuatnya ini hanya bisa didapat tergantung dengan kadar keimanan kita, dengan kadar taatnya kita, dan dengan kadar seberapa sering kita beribadah atau seberapa banyak ibadah-ibadah sunnah terutama yang kita lakukan. La'allahum yarsyudun, agar supaya mereka yarsyuduna, mereka mendapatkan petunjuk. Ayyahtaduna lima salihi dinihim wa dunyahum, artinya yahtaduna, agar mereka mendapatkan petunjuk lima salihi dinihim, kepada kemaslahatan agama mereka, wa dunyahum, dan juga dunia mereka. Idza stajabu li wa amanu bi, jika istajabu mereka menaati Allah, istajabu li, jika mereka menaati li padaku, wa amanu bi, dan mereka beriman bi kepadaku, terhadapku. Jadi tujuan yang selanjutnya adalah la'allahum yarsudun, supaya kita ini mendapatkan petunjuk. Jadi kita beribadah, kita kemudian taat, kita kemudian beriman. Tujuannya itu adalah salah satu yang akan kita dapatkan dari hasil ibadah kita. Ya selain tentunya keridhaan Allah yang kita cari ya. Tetapi di sini ditunjukkan oleh Syekh Nawawi bahwasanya tujuannya supaya kita itu mendapatkan petunjuk terhadap segala kemaslahatan yang berkaitan dengan perkara agama dan juga dunia. Maka kalau seandainya kita ingin selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk langsung berasal dari Allah, yaitu tadi kita harus berpegang teguh, harus berkawan dengan Allah. Ya, cuman ini berat ya kita lakukan ya. Makanya Allah itu di dalam Al-Quran yang lain, di dalam ayat Al-Quran yang lain itu mengatakan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekemampuan kamu. Ya semampunya kita, tapi bukan berarti kita nggak mampu-mampuin. Ya sekemampuan kita lah kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau menjadikan diri kita itu selalu bersama-sama dengan Allah, sehingga ketika kita sudah mendapatkan keintiman, nanti Allah sendiri yang akan menunjukkan segala perkara-perkara yang baik yang berkaitan dengan perkara agama kita dan juga dunia kita. Makanya orang-orang yang keimanannya kokoh, hidupnya itu nggak pusing, ya nggak banyak, nggak gundah, karena mereka yakin semua itu nanti akan diberikan petunjuk jalan keluarnya oleh Allah. Nah kemudian wasababu nuzuli hadhil ayah, kila anna a'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aqaribun rabbuna fanad'uhu sirran am ba'idun fanad'uhu jahran. Wasababu nuzuli hadhil ayah, wasababu, dan adapun sebab nuzuli hadhil ayati, turunnya ayat ini, kila dikatakan, inna a'rabiyan, sesungguhnya orang-orang Arab, ja'a, ia datang ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata atau bertanya orang-orang Arab ini, aqaribun rabbuna fanad'uhu sirran, aqaribun apakah qaribun Allah, aqaribun apakah qaribun dekat, rabbuna Tuhan kita, Tuhan kami, fanad'uhu sirran, sehingga kami mendoa atau sehingga kami berdoa kepadanya, memohon kepadanya, sirron dalam keadaan sir, dalam keadaan lirih, amba'idun, atau adakah Tuhan kami itu jauh, fanad'uhu jarron, sehingga kami memohon kepadanya jahron dalam keadaan lantang.
Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah kemudian Allah menurunkan hadhil ayata, akan inilah ayat. Dan sedangkan sebab daripada turunnya ayat ini itu disebabkan karena pernah satu waktu datang orang-orang Arab kepada Nabi. Nah, kemudian orang-orang Arab ini bertanya kepada Nabi, apakah Tuhan kami itu dekat sehingga kita hanya cukup memohon kepadanya dengan suara yang lirih, ataukah Tuhan itu jauh sehingga kami perlu memohon kepadanya dengan suara yang lantang. Maka akhirnya ayat ini turun. Jadi sesungguhnya Allah itu dekat. Ini menjadi jawaban dari pertanyaan orang-orang Arab yang datang kepada Nabi. Jadi dengan sebab inilah akhirnya kita semua tahu bahwasanya Allah itu sangat dekat kepada semua hamba-hambanya. Cuma kitanya yang menjauh. Meskipun sebenarnya Allah itu dekat, hanya saja kita yang menjauh daripada Allah. Waruwiya an Qatadata wa ghairuhu, dan diriwayatkan daripada Qatadah wa ghairuhu, dan selainnya daripada Qatadah, anna sahabata qalu kaifa nad'u rabbana ya nabiyallahi. Anna sahabata, sesungguhnya sahabat, qalu mereka bertanya, ini bertanya kepada Nabi ya, kaifa nad'u rabbana, bagaimana nad'u kami memohon atau berdoa rabbana kepada Tuhan kami, ya nabiyallahi, wahai nabi Allah. Ai, artinya abil munajati au bil munadati, apakah dengan munajat. Munajat itu artinya memohon dengan suara yang lirih. Au bil munadati, atau dengan munadah. Ya, munadah ini memohon dengan suara yang lantang. Fa anzalallahu hadhil ayata, kemudian Allah menurunkan hadhil ayata, akan ayat ini. Jadi kalau menurut versinya Imam Qatadah dan selainnya, ini justru yang bertanya ini adalah sahabat, sehingga sahabat ini bertanya kepada Nabi, bagaimana kami harus berdoa kepada Tuhan kami, wahai Nabi Allah, apakah dengan munajat ataukah dengan munadah. Maka akhirnya turunlah ayat ini yang mengatakan bahwasanya Allah itu dekat, dan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi pasti Allah mengabulkan segala apa yang kita pinta, apa yang hamba-hambanya Allah pinta, selama dia meminta memohon kepada Allah. Wa qala Atha, dan berkata Imam Atha, wa ghairuhu, dan selainnya, innahum, sesungguhnya ibadi, atau bisa jadi kepada ini ya, sahabat ini kayaknya. Rujuknya ini kepada sahabat-sahabat Nabi. Sa'alu, mereka bertanya, fi ayyi sa'atin nad'u Allah. Fi ayyi sa'atin nad'u Allah, fi ayyi sa'atin nad'u Allah. Pada waktu kapankah nad'ullaha, kami berdoa kepada Allah. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan hadhil ayat, akan ayat ini. Wa qala al-Hasanu, dan berpendapat al-Hasanu, al-Hasan, sa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu aina rabbuna. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan, sa'ala, bertanya ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, kemudian mereka bertanya kepada Nabi, aina rabbuna, di manakah Tuhan kami. Akhirnya kemudian Allah pun menurunkan ayat ini. Wa qala Ibnu Abbasin, inna yahuda ahlil madinati qalu ya Muhammadu kaifa yasma'u rabbuka du'a ana fanazalat hadhil ayatu. Wa qala Ibnu Abbasin, dan berkata Ibnu Abbas, inna yahuda ahlil Madinah, sesungguhnya orang-orang Yahudi di penduduk Makkah, qalu, mereka berkata atau bertanya, ya Muhammadu, wahai Muhammad, kaifa yasma'u, bagaimana yasma'u rabbuka, Tuhanmu itu mendengar doa ana, akan permohonan kami. Fanazalat hadhil ayatu, maka turunlah hadhil ayatu, ayat ini. Jadi ini ternyata banyak versi ya terkait tentang sebab asbabun nuzulnya daripada turunnya ayat ini, ternyata banyak versi. Tapi semua versi ini memang mengatakan intinya satu,
orang-orang atau para sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi tentang apakah Allah itu dekat ataukah Allah itu jauh, sehingga kami perlu berdoa dengan cara yang berbeda. Ketika dekat ya cukuplah kami berdoa dengan cara yang lirik. Seandainya Allah itu jauh ya berarti kami harus memohon dengan suara yang lantang. Maka akhirnya ayat ini pun menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah itu dekat. Bahkan dekatnya itu jauh lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Hanya saja diri kita yang menjauh, sehingga kita seolah-olah seakan-akan merasakan bahwasanya Allah itu jauh. Tapi bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh, ya Allah itu dekat dengan hambanya. Jadi apapun yang dia lakukan itu tidak pernah terlepas daripada pengawasan Allah karena saking dekatnya. Yaitu tadi ya, kenapa kita merasa kayak nggak diawasi ya, karena keimanan kita ini yang nggak sekokoh keimanan orang-orang yang memiliki level-level keimanan tertentu. Kemudian kita lanjutkan. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum ay al-mujama'atu ma'a nisaikum. Uhilla dihalalkan lakum bagi kalian lailatas siyami pada malamnya lailatas siyami pada malamnya puasa, atau maksudnya di sini pada malam di hari bulan puasa. Ar-rafasu berjima atau berkumpul atau bercampur ila nisaikum kepada nisaikum, istri-istri kalian. Ay al-mujama'atu ma'a nisaikum, artinya al-mujama'atu bersenggama atau berjima atau bercampur ma'a nisaikum bersama dengan istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian lah, karena di sini yang dimaksud dengan nisaikum tidak hanya istri tetapi juga budak ya. Jadi nisaikum ini lebih udahlah kita maknanya adalah perempuan-perempuan yang halal untuk kalian. Qala al-mufassiruna, qala berpendapat al-mufassiruna kebanyakan para ahli tafsir, kana fi awwali syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza aftara shaimu halalahul aklu wasyurbu wal wiqa'u bi syarti alla yanama wa la yusalli al-isya al-akhirah. Qala al-mufassiruna, berkata al-mufassiruna kebanyakan para ahli tafsir, kana dahulu fi awali syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di awalnya syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aftara jika berbuka, as-shaimu orang yang berpuasa, halalahul aklu wasyurbu wal wiqa'u, halal maka halal lahu baginya si as-shaim, orang yang berbuka itu tadi, yang berpuasa yang kemudian dia berbuka, al-aklu halal untuk makan, wasyurbu dan juga halal untuk minum, wal wiqa'u dan halal juga untuk al-wiqa'. Wiqa' ini maksudnya bersenggama ya, bersetubuh, bisyarti dengan syarat, tapinya dengan syarat alla yanama, hendaknya ia belum tidur, wala yusalli al-isya al-akhirata, dan dia belum melaksanakan sholat isya yang akhir. Nah, sholat isya akhir ini adalah sholat isya yang kita fahami, karena kan kalau di dalam beberapa literatur teks-teks klasik ada sholatul isya aini, dua sholat isya. Maksud dua sholat isya itu, isya yang pertama itu adalah maghrib, isya yang al-akhirah itu adalah isya yang kita fahami isya itu. Jadi isya al-akhirah di sini adalah isya, sholat isya yang kita fahami. Fa idza fa'ala ahadahuma bi annama aw shallal isya'a haruma alaihi hadhil asya'u illa lailatil qabilati. Faiza fa'ala, maka jika melakukan si shaim ahadahuma, akan salah satu dari keduanya, keduanya ini maksudnya tidur dan juga sholat isya, bi annama dengan sekiranya ia tidur, au shallal isya atau ia melaksanakan sholat isya, haruma alaihi hadhil asya'u, maka terlarang hadhil asya'u, semua ini, maksudnya dilarang makan, minum dan juga bercampur dengan istri, illal lailatil qabilati, kepada hingga sampai malam al-qabilati, depan malam besoknya lagi. Jadi dahulu di dalam pensyariatannya puasa pada awal-awal dahulu itu
berbukanya ini unik. Lama durasinya orang untuk boleh makan, boleh minum, dan juga boleh mendekati istrinya, itu unik. Tidak seperti yang sekarang kita lakukan. Karena di awal-awal pensyariatan puasa, kita hanya diperbolehkan untuk makan, minum, dan juga bergaul dengan istri-istri kita. Itu hanya sebatas dari mulai sejak ghurubus syams, atau pada saat azan maghrib berkumandang, hingga sampai dia melakukan salah satu dari dua hal, tidur atau juga sholat isya. Kalau dia sudah tidur kemudian dia bangun lagi, maka ketika dia bangun sudah tidak boleh lagi makan, minum, dan juga bersetubuh dengan istrinya. Atau tidur sih enggak, tapi dia sudah melaksanakan sholat isya. Meskipun sholat isyanya jam 8, jam 9, maka dalam jarak antara dia maghrib hingga sampai melaksanakan sholat isya itu boleh dia makan. Tapi setelah selesai sholat isya sudah tidak boleh makan, minum, dan juga bersetubuh dengan istri-istri mereka itu tadi. Pada masa awal pensyariatan puasa begitu model buka puasanya itu. Jadi hanya sebentar waktu untuk berbukanya. Nah, kemudian fawaqa'a Umar bin Al-Khattabi ahlahu ba'da salatil isya'i. Fawaqa'a kemudian mendatangi, maksud mendatangi di sini ini apa ya? Bukan mendatangi, maksudnya jima ya. Kemudian menjima Umar bin Al-Khattab, Umar bin Khattab ahlahu akan istrinya Umar ba'da salatil isya'i, setelah salat isya. Falamma igtasala akhadha yabki wa yalumu nafsahu. Falamma igtasala, maka ketika ia sudah mandi, ini mandi hadas besar, akhadha dia akhadha ini menyalahkan ya, atau ia menangisi, atau apa, bukan menangisi ya, sekedar untuk mengkritik dirinya, atau juga bisa bermakna menyalahkan ya. Akhadha ia menyalahkan, ya beki juga menangis, wa yalumu nafsahu, dan dia mencela nafsahu dirinya sendiri. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa'tadzara ilaihi. Fa'ata kemudian ia datang, fa'atan Nabiyya kemudian ia datang, an Nabiyya kepada Nabi, maksudnya Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'tadzara, dan ia mengemukakan uzur atau alasan ilaihi kepada kanjeng Nabi. Faqama rijalun wa'tarafu bil jima'i ba'dal isya'i. Faqama kemudian berdiri rijalun beberapa orang laki-laki. Wa'tarafu dan mereka pun juga mengakui bil jima'i dengan menjima istri mereka ba'dal isya'i setelah sholat isya. Jadi pada satu waktu Umar di masa-masa awal pensyariatan puasa, dan ketika memang jatuh bulan puasa, ini Umar ini pernah melakukan hubungan badan setelah melaksanakan sholat isya, yang memang pada saat itu dilarang. Jadi pada saat bulan puasa setelah sholat isya sudah tidak boleh lagi untuk melaksanakan makan, minum, ataupun juga bersetubuh dengan istrinya. Nah, ini Umar bin Khattab ya, mungkin karena bisa jadi gejolak nafsunya memuncak. Ini adalah sisi manusiawi ya, meskipun seorang sahabat, ini adalah sisi manusiawi. Ya, dia akhirnya mensetubuhi istrinya setelah melaksanakan sholat isya. Padahal pada saat puasa itu ya nggak boleh. Setelah melaksanakan sholat isya sudah tidak lagi dihalalkan 3 hal itu tadi. Nah, akhirnya ia datang kepada Nabi, kemudian dia menjelaskan kepada Nabi bahwasanya dia sudah melakukan sesuatu hal yang salah. Nah, ketika dia mengadukan ini kepada Nabi, ternyata banyak orang juga yang mengaku mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Umar. Mengakui. Jadi ketika Umar ngaku, ternyata banyak orang yang mengikuti. Ya Rasulullah, saya juga mengaku saya pernah melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Umar. Nah, kemudian fanazalat hadhil ayatu nasikhatan litilkas syariati. Fanazalat, maka turunlah hadhil ayatu, ayat ini nasikhatan dalam keadaan menasah litilkas syariati, kepada syariat yang lalu itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna mereka perempuan itu,
nisaikum libasun lakum, itu adalah pakaian lakum untuk kalian, wa antum libasul lahunna, dan adapun kalian libasul lahunna itu juga pakaian lahunna untuk mereka. Jadi ayat ini akhirnya turun setelah peristiwa pengakuannya Umar dan pengakuan beberapa sahabat yang lain yang juga mengalami kondisi serupa seperti Umar. Maka akhirnya Allah menurunkan ayat ini tujuannya untuk menghapus ketentuan yang lama berkaitan dengan syariat puasa. Ini kalau seandaikan ya, saya nggak tahu ya ini, tapi kita bisa saja berandai-andai. Andaikan mungkin Umar tidak mengaku, tidak ada juga banyak para sahabat yang tidak melakukan pengakuan ini di depan Nabi. Kita nggak tahu, mungkin bisa saja syariat yang berlaku terkait tentang puasa, bisa saja syariat yang lama itu masih kita jalani hingga sampai sekarang. Maka biar bagaimanapun ini adalah salah satu hikmah, bukti bahwasanya Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Karena orang itu ya memang nggak kuat kalau seandainya dia harus dikasih waktu yang sedikit untuk bisa berhubungan badan dengan istri, kemudian ya pokoknya nggak sesuai dengan fitrah lah kalau seandainya syariat lama ini masih diterapkan. Tetapi untungnya rahman dan rahimnya Allah, sifat ulas asihnya Allah menghapus ketentuan lama yang memang cukup memberatkan untuk manusia pada umumnya, sehingga kita menjalankan ibadah puasa ya seperti syariat yang sekarang kita fahami. Dan mereka itu adalah istri itu adalah pakaian untuk kaum lelaki, dan kaum lelaki juga pakaian untuk kaum perempuan. Ini jadi ada seperti ada makna kesetaraan gender ya. Laki-laki dan perempuan itu adalah memiliki status hubungan sosial yang setara kalau saya melihat daripada ayat ini. Jadi kita adalah pakaian untuk mereka dan mereka juga adalah pakaian untuk kita. Jadi kita ini adalah saling melengkapi dan saling membutuhkan. Tidak ada dominasi antara laki-laki dan juga perempuan. Kemudian dilanjut di sini tafsirannya, hadza mubayyanun li sababi ihlalil wiqa'i. Hadza, adapun ini, mubayyanun itu penjelas, li sababi ihlalil wiqa'i, terhadap sebab ihlalil wiqa'i, penghalalan al wiqa'i, persetubuhan. Wa huwa su'ubatu jitinabihinna wa sitru ahadihimal akhara anil fujuri. Wa huwa, dan adapun ya sababu ihlal su'ubatu jitinabihinna, itu adalah sulitnya untuk menjauhi para nisa. Sulit kita untuk menjauhi para perempuan-perempuan yang memang sudah dihalalkan oleh Allah untuk kita. Maksudnya tidak didekati itu kan sulit, karena memang secara naluri laki-laki itu ya, dan juga perempuan memang ketika libido seksnya itu atau syahwatnya itu muncul ya, sesuatu hal yang sulitlah untuk kita bisa hindari, sehingga Allah mengetahui hal ini. Wasitru ahadihim al-akhara anil fujuri, dan juga memiliki alasan untuk saling menutupi ahadihima, salah satu dari keduanya, zaujaini, suami dan istri, al-akhara, daripada yang lainnya, anil fujuri, daripada al-fujur, perbuatan-perbuatan yang dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat, fujur, perbuatan-perbuatan yang tidak baiklah, yang buruk. Jadi antara kita dengan istri dengan kita kaum lelaki itu memang memiliki hubungan yang simbiosis mutualisme. Tujuannya adalah untuk sama-sama mencegah diri kita daripada perbuatan-perbuatan, hubungan-hubungan dengan lain jenis yang menyimpang dari aturan syariat. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu, Allah mengetahui, annakum sesungguhnya kalian, kuntum itu adanya kalian, takhtanuna, kalian memiliki potensi untuk menzalimi anfusakum, terhadap diri kalian. Ay tazlimunaha, artinya kalian memiliki potensi untuk untuk menzalimi diri kalian. Jadi hanya ini kembali kepada anfusakum. Li'annakum tusirruna bil ma'siyati fil jima'i ba'da salatil atamati wal akli ba'dan naumi. Li'annakum, karena sesungguhnya kalian, tusirruna kalian mampu menyembunyikan, bil ma'siyati, terhadap maksiat, fil jima'i, di dalam hal menjima atau menyetubuhi,
istri ba'da salatil atamati, setelah melaksanakan sholat isya, sholatil atamah maksud sholat isya, wal akli dan juga makan ba'da naumi setelah tidur. Jadi Allah ini tahu kita ini manusia ini yang memiliki potensi untuk khianat. Jadi takhtanun itu juga bisa diartikan mengkhianati diri sendiri. Kita ini memiliki potensi untuk selalu mengkhianati diri kita. Maksud khianat di sini adalah kita memiliki potensi untuk menzolimi diri kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Oleh karena itu akhirnya syariat yang seperti ini, syariat lama, dihapus dengan ketentuan yang baru. Fataba alaikum, kemudian taba, maksudnya taba di sini menerima taubat. Fataba alaikum, kemudian Allah menerima taubat alaikum atas kalian. Ai qabila taubatakum, artinya Allah menerima taubatakum, akan taubatnya kalian. Wa afa ankum, dan Allah memaafkan ankum, daripada kalian. Ai artinya maha dzunubakum, Allah melebur dzunubakum, dosa-dosa kalian. Walam yu'aqibakum fil khiyanati, dan Allah tidak menyiksa kalian fil khiyanati, di dalam hal pengkhianatan diri, atau di dalam hal khianatnya kalian terhadap syariat itu. Maksudnya kejadian ini, kejadian Umar bin Khattab dan juga para sahabat-sahabat lain yang memiliki kondisi yang serupa sebagaimana yang sudah diceritakan itu tadi, Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan mereka dan Allah menerima taubat-taubat mereka. Jadi intinya Allah itu tidak menganggap bahwasanya itu merupakan perbuatan dosa untuk mereka yang pada saat itu, karena ini merupakan sesuatu hal yang fitrah, naluri manusia. Jadi Allah ini welas asih pada saat ketika para sahabat Nabi itu mengaku kepada Nabi tentang apa yang sudah mereka perbuat. Kemudian fal'ana, maka sekarang, ayhina ahallallahu lakum, artinya ketika atau sejak Allah menghalalkan lakum untuk kalian, ahallallahu lakum, ketika Allah menghalalkan lakum untuk kalian, basyiruhunna ay jami'uhunna, basyiruhunna, gaulilah mereka atau maksudnya setubuhilah mereka, jimaklah mereka atau bersenang-senanglah kalian terhadap mereka, terhadap nisa gitu maksudnya adalah jami'uhunna, silahkan kalian bercampur dengan mereka. Wabtagu ma kataballahu lakum, wabtagu, dan carilah oleh kalian ma kataballahu lakum, apa yang Allah telah tetapkan lakum untuk kalian. Ai utlubu ma wada'allahu lakum bin nikahi minat tanasuli wa qasdil iffati. Ai artinya utlubu, carilah oleh kalian ma wada'allahu lakum, apa yang Allah sudah tetapkan untuk kalian, bin nikahi, dengan pernikahan, minat tanasuli, daripada tanasul. Tanasul itu maksudnya memperoleh keturunan atau untuk mencari keturunan. Wa qasdil iffati, dan dengan tujuan al-iffah. Iffah itu maksudnya pengendalian diri atau menjaganya diri daripada segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ai la tubashiru, artinya la tubashiru, janganlah kalian berjima atau mencampuri istri kalian, liqada'i syahwati wahdaha, dengan tujuan untuk qada'i syahwata, menuntaskan syahwat, wahdaha, sendirinya saja. Jadi maksudnya ayat ini, setelah ayat ini turun, maka kata Allah memberikan kebebasan, silahkan kalian pergauli istri kalian, campuri istri kalian, dan carilah oleh kalian apa yang memang sudah Allah tetapkan. Apa yang maksudnya Allah tetapkan? Pernikahan itu kan sesuatu yang sudah Allah tetapkan, syariatkan. Nah, tujuannya menikah itu, tujuannya adalah orang menikah dengan harapan untuk memiliki anak. Maka silahkan kalian menikah, kemudian mencampur istri kalian, dan secara otomatis kalau sudah mencampur istri kalian, jika tidak ada penyakit ataupun ada halangan-halangan yang merintangi dari sebabnya seseorang harusnya bisa mendapatkan keturunan, itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Jadi orang menikah kemudian dia punya anak, itu adalah ketetapan yang sudah Allah berikan. Jadi jalan untuk bisa memiliki anak ya harus nikah gitu. Nah, tetapi
tujuan nikah pun juga wa qasdil iffah. Jadi orang tujuannya menikah adalah untuk qasdil iffah. Jadi kita diperintahkan untuk silahkan kalian mencampuri istri kalian dan carilah apa yang sudah Allah tetapkan untuk kalian. Jadi untuk mencari keturunan, kemudian juga untuk menjaga diri daripada segala sesuatu hal yang dilarang oleh syariat, itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan melalui jalan pernikahan itu tadi. Wakila, dan satu pendapat, makna zalika, adapun makna terkait tentang wabtagu ma kataballahu lakum, ibtagu hadzal mubasyarati minaz zaujati wal mamlukati fa inna dzalika huwa alladzi kataballahu lakum ay qasamallahu kelewat. Wakila hadza nahyun anil azli, ini kelewat tadi. Wakila, dan satu pendapat, hadza, adapun hal ini, jadi ayat ini memberikan petunjuk nahyun anil azli, itu merupakan larangan anil azli untuk melakukan azl. Azl itu ada, kalau di dulu dalam kebiasaan orang-orang Arab, ada sebagian orang yang ketika mereka tidak ingin memiliki keturunan terlebih dahulu, mereka akan melakukan azl. Azl itu artinya menjima istri, menyetubuhi istri, tetapi ketika hampir sudah mau keluar cairan sperma atau ketika syahwat sudah berada di puncak dan hampir saja mau orgasme, si lelaki itu akan mencabut zakarnya dan mengeluarkan spermanya itu di luar rahim perempuan, di luar farji perempuan. Tujuannya untuk tidak memiliki keturunan. Ya kalau sekarang ya saya sih nggak mau mengatakan itu adalah model KB di zaman dahulu, tapi hal itu dulu memang pernah terjadi. Jadi ada sebagian sahabat atau orang-orang Arab, mereka ini biasa melakukan azl dengan tujuan untuk tidak memiliki keturunan, ataupun juga dengan tujuan untuk tidak atau menunda supaya tidak mendapatkan keturunan ini dengan cara azl itu tadi. Artinya ketika mau keluar spermanya, ini langsung buru-buru dicabut dan dia mengeluarkan spermanya itu di luar farji perempuan, sehingga sperma itu tidak masuk ke dalam rahim perempuan, sehingga nggak bisa dibuahi. Qala Syafi'iyu, kemudian qala Syafi'iyu, berkata Imam Asy-Syafi'i, la ya'zilur rajulu 'anil hurrati illa bi idzniha wala ba'sa ay ya'zila 'anil ammati. Qala Syafi'iyu, berkata Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, la ya'zilur rajul, tidaklah melakukan azl ar-rajulu, seorang lelaki, 'anil hurrati, dari wanita yang merdeka, illa bi idzniha, kecuali dengan izinnya si hurrah, wanita yang merdeka. Wala ba'sa, tapi tidak mengapa, ayya'zila anil ammati, untuk melakukan azl anil ammati, daripada budak perempuan. Kalau Imam Syafi'i, dia tidak melarang azl secara mutlak. Imam Syafi'i hanya melarang azl ketika hal itu dilakukan oleh wanita yang merdeka tanpa dengan seizinnya si perempuan atau istri yang memang berasal dari kalangan merdeka, wanita yang merdeka. Kenapa ini dilarang? Karena memang nanti si perempuan akan tidak merasa puas ketika sperma itu dikeluarkan di luar dari rahimnya. Oleh karena itu ini bentuk salah satu semacam kayak kezaliman dalam hubungan badan, karena nanti yang akan puas hanya si lelaki saja, sedangkan si perempuan yang tidak terpuaskan. Sehingga untuk wanita yang merdeka ini ketika ingin melakukan azl harus dengan izin si perempuannya itu sendiri, izin istri itu sendiri. Sedangkan untuk wanita atau yang berasal dari kalangan budak perempuan tidak mengapa ketika dia melakukan azl meskipun dengan tanpa izin. Wakila, dan satu pendapat, makna zalika, adapun makna zalika yang demikian itu lafadz wabtagu ma kataballahu lakum, ibtagu hadhil mubasyarata minaz zaujati wal mamlukati. Fa inna dzalika huwal ladzi kataballahu lakum ay qasamallahu lakum. Ibtagu, carilah oleh kalian hadhil mubasyarata, akan inilah mubasyarah,
minaz zaujati daripada zaujah istri, wal mamlukati dan perempuan-perempuan yang dalam kepemilikan, maksudnya budak-budak ya, perempuan-perempuan yang berada di dalam status kepemilikan si lelaki. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya yang demikian itu, huwallazi kataballahu lakum, itu adalah sesuatu yang Allah sudah tetapkan lakum bagi kalian. Ai qasamallahu lakum, artinya yang Allah sudah bagi untuk kalian. Ini makna yang kedua, makna yang keberapa ini? Yang ketiga ya kalau nggak salah ya. Makna yang ketiga nih, pendapat yang ketiga. Ada banyak ragam tafsir rupanya nih ya. Satu kalimat nggak banyak, tapi tafsirnya banyak. Wa kulu washrabu, dan makanlah oleh kalian, washrabu dan minumlah oleh kalian, min hin yadkhulul laili, dari sejak masuknya waktu malam, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, hatta hingga yatabayyana menjadi jelas lakum bagi kalian, al khaytul abyadu benang yang berwarna putih, minal khaytil aswadi daripada benang yang berwarna hitam. Ayat hatta yatabayyana lakum, hatta hingga sampai yatabayyana menjadi jelas lakum bagi kalian, bayadun nahari putihnya siang, min sawadil laili daripada gelapnya malam. Hala kaunil khaytil abyadi ba'don minal fajri, hala dalam keadaan adanya al khaytil abyadi benang yang berwarna putih, ba'don dari sebagian, minal fajri dari nyatanya fajar, as-sadiqi yang sodik, dari fajar yang sodik. Dan Allah kemudian memerintahkan, kulu washrabu, makanlah dan minumlah oleh kalian hingga nanti jelas, menjadi jelas gelap siangnya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya putihnya terang hari daripada gelapnya malam. Kalau seandainya kan sudah terlihat jelas fajar sodik, itu maksudnya khaytul abyad itu adalah fajar sodik. Sehingga kita boleh makan dan minum pada saat puasa hingga nanti sampai terang benderangnya benang putih. Maksudnya benang putih itu adalah terangnya siang, waktu siang atau waktu fajar, daripada gelapnya malam hari. Kalau seandainya sudah terlihat fajar, maka tidak boleh lagi untuk kita makan dan minum. Pokoknya kalau seandainya sudah terlihat jelas perbedaan antara terangnya fajar dengan gelapnya malam, maka terang fajar itulah yang menjadi pembatas untuk seseorang boleh makan dan boleh minum. Wasumiya subuhus sadiqu fajron li'annahu yatafajjaru minhun nur. Wasumiya, dan disebut atau dijuluki atau dinamai as-subuhus sadiqu, subuh yang shadiq, fajron dengan nama fajar, li'annahu karena sesungguhnya hal itu, yatafajjaru atau li'annahu karena sesungguhnya as-subuhus shadiq yatafajjaru minhun nuri, itu memancarkan, minhu daripadanya subuhus shadiq, an-nuru cahaya. Jadi kenapa fajar sodik atau subuh yang sodik itu disebut dengan istilah fajar? Karena memang pada saat waktu subuh itulah memancarkan cahaya. Jadi ya disebut fajar sodik atau subuh sodik dengan istilah fajar itu karena memang pada saat itulah baru mulai terlihat pancaran cahaya. Summa atimus siyama ilal laili, kemudian sempurnakanlah oleh kalian asyama akan puasa ilal laili hingga sampai malam. Ai ila dukhuli bi ghurubi syamsi, artinya ila sampai dukhulihi masuknya malam, bi ghurubi syamsi dengan tenggelamnya matahari. Kemudian nazalat hadhil ayatu, turun hadhil ayatu, atau bisa juga dibaca nuzilat hadhil ayatu, diturunkan ayat ini fi sya'ni sirmata bani sirmata malikin ini ya, wasirmata bani maliki bani addi ini. Nuzilat diturunkan hadhil ayatu, inilah ayat fi sya'ni di dalam perkaranya Sirmah bin Malik bin Addi, wadzalika, dan adapun yang demikian itu sya'ni Sirmah, keadaannya Sirmah, kana ya'malu fi ardin lahu,
Karena adalah sirmah itu ya'malu, ia bekerja fi ardin lahu, di suatu ladang lahu miliknya, atau di suatu tempat lah, daerah lahu miliknya sirmah. Wa huwa shaimun, dalam keadaan si sirmah ini dia berpuasa. Falama amsa roja'a ila ahlihi, maka ketika waktu sore sirmah ini roja'a, ia pulang ila ahlihi, kepada istrinya, kepada keluarganya. Faqala, kemudian berkata sirmah ini, hal indaki to'amun, dia bertanya kepada istrinya ya, hal indaki to'amun, apakah indaki, di sisimu to'amun, ada makanan, maksudnya kamu punya makanan enggak, kalau bahasa kita sekarang itu ya. Faqalat, kemudian menjawab si ahlihi, istrinya si sirmah ini, la, tidak, aku enggak punya makanan. Kemudian wa akhadat tasna'u lahu to'aman, kemudian membuat si ahlihi, istrinya si sirmah ini, tasna'u, ini akhadat tasna'u juga sama, membuat ya, dia membuat juga lahu, untuknya si sirmah, to'aman, akan makanan. Fa'akhadahun naumu, kemudian mendapati hu, terhadapnya sirmah an-naumu, tidur, minat ta'abi, dari sebab dia payah, keletihan. Fa'aiqadathu, kemudian membangunkan istrinya sirmah, hu, akannya sirmah. Fakariha, kemudian sirmah ini merasa tidak senang. Ayyakula khaufan, untuk makan, khaufan, karena dia takut, minallahi, daripada Allah Ta'ala. Jadi fakariha ayyakula khaufan minallahi, kemudian ketika dibangunkan oleh istrinya, kemudian dihidangkan makanan. Nah ini si sirmah ini, karena dia ini orang yang taat ya, dia orang yang taat, dia takut, gak suka dihidangkan makanan, dan karena bukan gak pengen, tapi dia khawatir mendapatkan kebencian daripada Allah. Sehingga jadi apa ya, kisahnya ini, sirmah ini kan seorang lelaki yang dia ini memiliki pekerjaan sebagai seorang yang bekerja berat lah di tanah miliknya sendiri. Nah kemudian ketika dia puasa, dia itu pulang pada sore hari. Nah satu waktu ketika dia bertanya kepada istrinya, ketika dia pulang, dia bertanya, apakah kamu punya makanan enggak? Kemudian istrinya bilang, ya saya enggak punya makanan, tapi sebentar saya buatkan. Nah, pada saat menunggu istrinya ini membuatkan makanan, sirmah ini istirahat, kemudian dia tertidur. Nah pada saat tidur itu, sesuai dengan konteks syariat puasa pada masa-masa awal, kalau sudah tidur berarti dia harus puasa lagi, nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena tadi itu yang kita sudah jelaskan ya. Jadi orang sudah pada masa lalu, para sahabat itu di masa syariat awal puasa, kalau sudah bangun tidur, terserah mau tidurnya itu jam 7, jam 8, jam 9 malam, ketika sudah bangun, maka pada saat bangun itu, meskipun bangunnya jam 10 malam, maka pada saat bangun itu dia sudah tidak boleh lagi untuk makan, minum, dan juga bersetubuh dengan istri. Nah kejadian ini ternyata menimpa sirmah. Kalau tadi Umar bin Khattab itu dia kejadiannya adalah bercampur dengan istrinya. Kalau sirmah ini kejadiannya dia nggak sanggup makan, nggak keburu makan karena ketiduran. Karena saking capeknya dia bekerja di ladang. Nah karena dia ngerasa takut sama Allah, akhirnya dia tetap nggak makan. Fa asbaha shaiman majhudan fi amalihi. Fasbaha, kemudian sirmah ini pada waktu paginya, besoknya lagi, so'iman, dia dalam keadaan orang yang berpuasa, majhudan, dalam keadaan yang payah, fi amalihi, di dalam pekerjaannya itu. Falam yantasifin naharu hatta gusya alaihi. Falam, maka belumlah sampai pertengahan siang, hatta gusya alaihi, kemudian membuat dia itu pingsan. Jadi karena saking dia capeknya bekerja, ditambah lagi belum sempat makan, besok paginya dia kerja lagi kan, dan karena saking lelahnya belum makan juga, belum sampai siang hari dia bekerja, dia ternyata pingsan pada saat di pertengahan puasanya itu. Kemudian falamma afaqa, ketika dia sadar, sehat kembali setelah pingsan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarahu, dan ia memberitakan hu kepada Nabi, bima waqa'a, dengan apa yang sudah terjadi. Fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah pun menurunkan ayat ini.
Jadi ketika dia sadar, ternyata akhirnya dia mengadukan kepada Nabi dan dia menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian turunlah ayat ini. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Akhirnya dinasakh lagi kan. Kisahnya ini dinasakh lagi terkait tentang sekarang makan, minum dan juga bercampur dengan istri itu diperbolehkan dengan sebab turunnya ayat ini. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Ini sepertinya harus kita tuntaskan terlebih dahulu karena ini sudah lumayan membutuhkan waktu yang lama. Ini kita lanjutkan mungkin pada pertemuan depan. Saya akhiri ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ini bisa kita ambil manfaat dan pengetahuannya. Saya akhirul kalam. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.